Baiklah, pada tugas kali ini saya akan mempraktekkan wudhu dengan air kurang daripada 2 kula. Untuk wudhunya sama saja, hanya saja saat air yang kita gunakan untuk berwudhu kurang dari 2 kula, maka kita harus berhati-hati karena percikan daripada wudhu kita setelah kita berwudhu itu akan menyebabkan air yang kurang dari 2 kula nanti berubah menjadi air yang mustakmal. Sedangkan untuk air mustakmal, apabila airnya sudah berubah menjadi air mustakmal, air tersebut tidak dapat lagi kita gunakan untuk berwudhu karena air mustakmal tidak bisa untuk mensucikan. Untuk niat wudhu nantinya akan dibarengkan pada saat kita membasuh muka dengan lafadz saya niat berwudhu karena Allah Ta'ala. Jadi alasan saya menggunakan teko karena teko bisa menjagakan air daripada percikan air bekas wudhu saya, sehingga air terjaga daripada menjadi air mustakmal. Selanjutnya saya akan mempraktekkan tayamum dan juga sholat bagi orang yang sakit. Pertama, tayamum. Tentu tayamum itu adalah saat genting di mana tidak ada air yang ditemukan untuk berwudu, maka kita menggunakan debu sebagai jalan kita untuk bersuci. Sini banyak debu. Caranya, pertama-tama kita niatnya itu nawa, itu tayamuma listibahatis sholah fardhu lillahi ta'ala. Tapi itu diucapkan pada saat kita mengusap ke muka. Sudah selesai. Lalu sholat dalam keadaan sakit. Kita sudah mengerti bahwa wajib bagi setiap orang itu untuk melaksanakan sholat, sekalipun dia tidak bisa berdiri, digantikan dengan posisi duduk, lalu digantikan lagi bahkan dengan isyarat kedipan mata. Jika tidak mampu dengan seperti itu, maka dengan hati. Saya akan contohkan orang yang sakit dari duduk. Ini seorang misal tidak bisa berdiri, lalu dia bisa duduk seperti ini. Dia duduk seperti ini, lalu sholat. Allahu Akbar. Bagaimana dengan rukuknya? Allahu Akbar. Jadi rukuknya ini ya disejajarkan dengan lutut. Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana dengan sujudnya? Sujudnya Allahu Akbar. Jika masih mampu sujud dengan kondisi seperti ini, maka tetap seperti tadi, tetap sujud seperti biasa. Dan jika tidak mampu, dengan gerakan yang lebih daripada rukuk tadi.
iftiras seperti biasa, dan hingga akhir hingga salam tasyahud itu seperti biasa. Nah, lalu bagaimana jika orang sudah tidak mampu untuk duduk? Nah, kalau sudah tidak mampu buat duduk, maka baring. Dengan sholat berbaring dengan posisi badan harus menghadap kepada kiblat. Jadi usahakan yang semisal ini badan saya dan harus menghadapnya kiblatnya, usahakan badan kita itu menghadap kiblat dengan posisi badan miring ke sebelah kanan. Jadi posisikan badan ke sebelah kanan dengan arah kiblat. Misal kiblat di sana, kita kayak gini. Tuh. Nah, lalu jika sudah tidak bisa tidur miring, maka kita sholatnya itu seperti ini. Nah, harus ada bantal untuk menghadapkan muka kita itu ke arah kiblat. Nah, sudah bantal, muka harus menghadap kiblat. Allahu Akbar. Tidak mampu lagi, maka hanya dengan tidur biasa, habis itu menghadap kiblat dengan kedipkan mata. Jika tidak mampu untuk mendongakkan kepala kayak tadi untuk sujud, dengan mata. Jika tidak mampu, maka dengan isyarat hati. Begitu penjelasan singkat dari saya mengenai tayamum dan sholat dalam keadaan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melafadzkan daripada niat mandi besar. Nawaitul ghusla lil raf'il hadasil akbar fardhul lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai haid dan nifas. Haid adalah darah yang mengalir dari organ reproduksi wanita yang harus dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, wanita tersebut umurnya tidak kurang daripada 9 tahun. Syarat yang kedua, darah harus mengalir 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Sudah. Yang ketiga, darah tidak boleh mengalir lebih dari 15 hari. Kenapa tidak boleh? Karena kalau misalkan lebih dari 15 hari itu bukan lagi namanya haid, tapi itu namanya darah istihadah. Yang keempat itu adalah harus didahului suci minimal 15 hari. Harus didahului suci minimal 15 hari. Setelah itu, dan syarat yang terakhir adalah darah itu tidak boleh didahului oleh kelahiran. Karena kalau misal didahului kelahiran, itu bukan lagi namanya darah haid, tapi itu namanya darah nifas. Ini kita masuk ke dalam nifas. Nifas paling sebentar saja. Habis pada umumnya 40 hari, paling lama 60 hari. Nah, nifas itu adalah darah yang keluar semisal bayi keluar, ada darah yang mengalir, dan setelahnya itu tidak ada bayi lagi. Maksudnya semisal ada 2 bayi di dalam satu perut. Nah, semisal bayi pertama lahir, ada darah ngalir, itu tidak dihitung sebagai darah nifas, tapi darah nifasnya dihitung setelah ini. Nah, setelah bayi yang kembar yang itu yang belum keluar tadi itu keluar, baru itu terhitung darah nifas. Jadi kelahiran itu yang dimaksud dengan juga wiladah. Wiladah kan artinya kelahiran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.